Hadirin rahimakumullah. Ini kalau orang nggak cerdas, bagaimana dia mau menentukan prioritas amal? Jadi masalah kita sekarang ini adalah kira-kira kurang lebih sama ya? Iya, bule-bule menguasai semua lahan-lahan kita. Indonesia fosil, jadi sold out, itu dia Indonesia. Mana lagi? Dunia Islam. Lihat Myanmar terbakar. Mana Syria? Mana Palestina? Dan lihat sekarang bagaimana mereka terengah-engah meminta, memohon bantuan dana setiap Ramadan. Iya kan masjid-masjid kita didatangi orang-orang mujahidin. Ceramah tentang Palestina, tentang Syria, negara siannya mereka. Lemah dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah, takdirnya selalu cantik, takdirnya selalu indah. Di sela-sela keterpurukan seperti itu, Allah kemudian melahirkan, mentakdirkan untuk lahir seorang pahlawan. Dan pahlawan ini kemudian dia berjuang selama 56 tahun untuk kemudian menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dia berasal dari suku Turki dan dilahirkan di salah satu benteng dari benteng-benteng kaum muslimin di Syria, tepatnya di Halab. Halab mungkin kita tidak tahu, tidak familiar dengan istilah Halab. Kita lebih kenal dengan istilah bule Kristen. Aleppo, nah, bayangkan? Di mana-mana kita dipopulerkan dengan Aleppo. Mana orang Islam tahu Aleppo itu? Karena itu orang bule nggak bisa nyebut dia Halab, dia sebut Aleppo. Begitu deh. Saya setengah mati nyari Acre. Mana Acre itu? Sekalinya orang Islam nggak kenal Acre. Apa namanya? Akka, pelabuhan di mana Muawiyah ibn Abi Sufyan dari situlah melakukan dan meluncurkan penyerbuan ke Yunani Eropa. Dirubah-ubah sama dia. Daud dirubah David, Michael. Muhammad apa dia sebut? Muhammad. Muslim dia sebut Musalman. Lihat dari ensiklopedia barat. Ini semua dikacau balau kan. Syria apa disebut dalam istilah bule? Liban. Buka buku sejarah hidup dunia, buka Indonesia, nggak ada kalimat Syria, nggak ada kalimat yang begitu dikuduskan ketika Rasulullah menyebut Syam. Itu dia, Syam tadi yang menyebut. Apa orang mulai bilang Liban? Jadi kalau ada kesebelasan football club, Liban football club, itu maksudnya kelompok bola, pemain klub bola di Syria. Bule yang kasih nama. Dan anehnya kita justru bangga dengan penamaan bule. Kembalikan nama ini ke Halab. Halab tahun 1118. Lahirlah Nuruddin Mahmud Zaki, tapi lebih dikenal dengan Nuruddin Zaki rahmatullahi alaih. Nama kecilnya Mahmud. Dari bapak yang juga mujahid. Dan darah mujahid mengalir di tubuhnya. Bapaknya Imaduddin Zaki, mata syahid, meninggal syahid. Kakeknya juga Al-Shamur. Ini kan nama-nama Turki semua, mana nama Arab. Al-Shamur rahmatullahi alaih, mujahid besar juga. Jadi anak singa melahirkan kerbau? Enggak. Anak bapak singa harus melahirkan singa. Masa melahirkan apa? Kura-kura, kelepek-kelepek. Pohon mangga tidak akan jauh terjatuh dari buah mangga, tidak akan pernah jatuh dari pohonnya. Sama, seperti itu dia. Bibitnya sama, bobotnya sama, lahirnya sama. Baik. Apa yang Nuruddin lakukan? Kemudian, setelah dia dilahirkan di benteng itu, dia membesar dengan tahfizul Quran. Ini selalu begitu ya, ulama dan nenek moyang kita. Kita ingin kembali ke fitrah kita sekarang ini. Dibesarkan dengan Al-Quranul Karim. Kemudian diajarkan sunnah Rasulullah SAW. Sampai kemudian dia mewarisi kerajaan bapaknya. Dengan kakaknya punya 2 orang anak ini, dalam catatan sejarah Ibnu Asakir, Abu Syah, Ibnu Athir menceritakan bahwa Imaduddin Zaki punya 2 orang anak laki-laki. Yang pertama Saifuddin, yang kedua Nuruddin. Ini nama-nama orang Syria atau Palestina itu nama banyak din-dinnya. Anak saya Izzuddin, dan yang kedua Taqiyuddin. Pimpinan mujahidin di Palestina Izzuddin Al-Qassam rahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak orang-orang dari sana.
Kalau di Indonesia banyak dinnya orang mana? Orang Sulawesi. Zainuddin, Izzuddin, Atahuddin. Baik, kita lanjutkan kisah ini hadirin yang dimuliakan. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah bapaknya meninggal, diwariskan kepada mereka berdua dua kerajaan. Jadi kalau saya gambarkan kerajaan ini kota-kota kecil sebenarnya, bukan sebesar Syria sekarang ini. Nuruddin Zaki mendapatkan warisan kota Halab. Dia berkuasa di sana. Sementara Saifuddin berkuasa di Mosul, Irak sekarang ini. Cuma yang Saifuddin ini tenggelam dalam sejarah. Dan begitulah Allah memilih dan memilah para pahlawan. Kalau semua orang jadi pahlawan, siapa nanti yang dipanggil jagoan? Pahlawan itu kan dari banyak orang seperti ini yang tetap bertahan sampai titik darah penghabisan, sampai Ramadan terakhir. Itulah para pahlawan. Kadang-kadang pahlawan itu muncul bukan karena dia hebat, apa? Tapi yang lain bego-bego semua. Ini bukan dia hebat, ini dia bego bukan. Tahu Franz Beckenbauer ya? Ini pelatih bola rasanya. Dia bilang pahlawan itu bukan orang yang hebat, tapi pahlawan adalah orang yang mampu bertahan lebih lama. Itulah para pahlawan. Yang lain sudah lintung capek semua, dia tetap. Muncullah dari serial kepahlawanan ini Nuruddin Mahmud Zaki rahmatullahi alaihi. Apa yang dia lakukan? Dia lihat ini kondisi umat hancur semua. Yang pertama kali dia lakukan, dia memperbaiki ekonomi dalam negeri. Dia taklukkan daerah-daerah kekuasaan yang lain yang lagi dalam keadaan kacau, saling perang. Syria Damaskus dia taklukkan. Cuma unik caranya. Dia taklukkan dengan cinta. Unik ini kisahnya. Apa? Sayyid bin Thawar katakan dengan bunga. Dia datangi penguasa Syria, penguasa Damaskus. Kemudian dia sunting anak perempuan. Nah ini dia, Sayyid bin Thawar katakan dengan cinta, gak dengan perang. Ini sama kaum muslimin ini meminimalisir pertumpahan darah. Karena musuh-musuh ini saling ribut, berebut kekuasaan dan hegemoni di Syria saat ini. Akhirnya ini bisa ditaklukkan benteng yang masuk ke dalam kekuasaan Halab. Kemudian dia kuasai lagi kekuasaan kakaknya Mosul. Kemudian dia pergi lagi ke Mesir dan dijadikannya Salahuddin Al-Ayyubi rahmatullahi alaih. Setelah sebelumnya Syirkuh rahmatullahi alaih, orang tua atau paman dari Salahuddin Ayyubi untuk menjadi penguasa Mesir. Taruhnya di sana. Jadi kita selama ini selalu mengenal Salahuddin Ayyubi ya. Salahuddin Ayyubi. Tapi kita tidak tahu siapa gurunya Salahuddin Ayyubi itu. Jadi kehebatan murid, kehebatan para penerus itu ditentukan dengan siapa yang membentuk para penerus itu. Siapa yang membentuk generasi itu. Seorang anak hebat menjadi hafiz Quran. Seorang anak bisa menjadi tokoh politik, tokoh ekonomi, bisa menjadi orang sukses dalam hidup. Biasanya kita tanya gimana? Bapaknya siapa ya? Ibunya siapa? Gurunya siapa? Dan inilah yang membentuk Nuruddin Mahmud Zaki rahmatullahi alaihi. Satu demi satu kerajaan kaum muslimin takluk dan jadilah dia penguasa satu-satunya di seluruh Lebanon, Syria saat itu, plus dengan Mesir. Sekarang Mesir, ketika dia taklukkan, itu azan yang isinya bid'ah tadi, hayya 'alal khairil amal, dia hapuskan semua. Kemudian dia mewajibkan sesuai dengan fatwa yang hidup di zaman itu. Kalau selesai khutbah kedua, karena ini counter ya, kalau ini kan memaki sahabat Nabi, Syiah, supaya sahabat Nabi ini dikembalikan ke posisinya yang betul, diridhoi oleh Allah dan mereka ridho pada Allah, diminta oleh Nuruddin dan dilanjutkan oleh Salahuddin Ayyubi supaya semua khatib di seluruh Lebanon untuk menyebut-nyebut dan mengagungkan para sahabat Nabi. Sehingga jadilah khutbah yang kedua seperti ini. Barakallahu li wa lakum. Apa itu? Khutbah kedua begitu selesai amma ba'du. Kan doa ya biasanya ya. Di sebelum doa ditutup, wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu dia. Jadi mengucapkan keridhaan kepada Abu Bakar,
dan Ali. Jadilah semua kekuasaan Nuruddin, semua khatibnya menyebut ini sebagai counter attack, pukulan balik kepada Syiah yang sebelumnya di podium-podium, di majlis-majlis taklim selama hampir 1 abad lamanya memaki para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selesai Syiah. Yang ketiga, baru ini musuh asli. Masukkan salib. Sebagaimana saya sebut di awal, ini aslinya di sini kalau kebiasaan. Masukkan salib. Ribuan orang datang dari Eropa. Pemimpin pertamanya Louis ke-7, Raja Prancis. Pimpinan yang keduanya Konrad. Ketiga, raja mana di Konradnya? Raja Jerman. Prancis dan Jerman musuh bebuyutan dari dulu. Nanti terakhir ditambah dengan Richard Leonhardt, rajanya Inggris keturunan nenek moyangnya Elizabeth dan Lady Di di Inggris itu. Itulah musuh bebuyutan kita. Apa sekarang? Cuma mungkin di format terbalik sehingga kita tidak menganggap musuh. Humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Musuh sebenarnya. Baik hadirin rahimakumullah, mereka datang dengan semangat kesatria, dengan semangat untuk membebaskan tanah yang disucikan oleh Tuhan Yesus untuk mereka. Akhirnya takluklah 2 daerah di Syria. Yang pertama dalam bahasa orang Syria disebut dengan Ar-Roha. Kalau dalam orang Turki disebut dengan Urfa. Di selatan Turki sekarang kotanya masih ada. Kemudian kota yang lain yang takluk adalah Yerusalem atau Al-Quds atau ibu kota Palestina sekarang ini. Sepatutnya itu dia ibu kota Palestina. Jadi 2 daerah yang takluk di tangan tentara-tentara Kristen Eropa ini. Kuat mereka. Pimpinannya tadi Louis ke-7 dan Konrad ke-3. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Perang salib satu ini sudah pulang ke Eropa. Dan ini ketika Nuruddin berhadapan dengan tentara salib, ini disebut dengan pertempuran salib yang kedua. Ya banyak pertempuran salib ini, ratusan tahun. Kadang-kadang Islam menang, kadang-kadang Kristen yang menang, gitu aja ya. Terus sampai pada akhirnya di tahun 1900-an. Siapa yang menang terakhir? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kadang menang, kadang kalah. Kristen yang menang. Masya Allah. Ini raja dari Italia, jenderal tempur Italia atau Prancis. Tahun 1900-an baru aja. Dia masuk ke Damaskus. Ditemukannya ada kuburan Salahuddin di situ. Dipijak kakinya di atas tiang kuburan itu. Kuburan Salahuddin. Ini dendam sejarah. Jadi rahimahullah. Dipijaknya kuburan itu, dia bilang, "Ha nahnu qad udna." Salahuddin, kami sudah balik. Sudah balik. Kami sudah taklukkan dan kami menang pertempuran. Ini sudah lama ya, 1900-an, tahun 1990-an lah. Nah, maksud saya 1900-an. Perang Dunia Pertama. Dendam sejarahnya lama sampai sekarang. Siapa yang bilang dendam itu tetap tidak membara? Masih cuma ditutup-tutupin. Baik. Dalam suatu pertempuran melawan tentara-tentara Kristen Eropa ini, muncullah kemudian kepahlawanan. Nuruddin Mahmud Zanki rahmatullahi alaih. Dia sudah dididik lama-lama ya, berlama-lama dididik. Digambarkan oleh para mu'arrikhun ahli sejarah. Nuruddin Mahmud Zanki ini saking hebatnya naik kuda, mustahil dia jatuh dari kudanya. Diapapun juga kudanya dia akan jatuh dia. Naik kuda itu gak mudah. Kadang jatuh, kadang miring, kadang kanan. Rasulullah SAW dalam perang Khaybar atau menuju Khaybar itu hampir jatuh dari kudanya. Kenapa? Ngantuk. Sallallahu alaihi wasallam manusiawi. Saya dijaga dari samping sama Abu Qatadah, Harith al-Rib'i. Kemudian dari sebelah kiri pun jatuh. Rasulullah. Dan disebutkan asal muasal dari muballigh. Jadi seorang imam, kalau suaranya nggak kedengaran, mikrofonnya mati, kan disunahkan untuk ada orang di belakangnya yang menyambung takbir imam. Ya Allah, ada seorang imam, Allah, di sini spesialisasinya jangan ikut lagi umroh.
Mahmud Zaki. Dia kalau naik kuda, kata ahli sejarah, seolah-olah nempel dengan kudanya, nggak jatuh-jatuh. Dan dia salah satu dari sekian banyak sultan kaum muslimin nomor wahidnya main polo kuda. Kalau dia nggak takut, dia main polo. Polo kuda kan ada. Kita kenal polo air, kita kenal rugby, kita kenal futsal ya. Kalau ini polo berkuda, temannya bilang, ya Syekh, Sultan, gak ada kerjaan lain, jangan pemain urusan duniawi ini. Katanya kamu mujahid. Nah, jadi dia ajak sama temannya, ngapain ini main urusan duniawi? Dia bilang apa? Ini supaya kuda-kudaku lebih kencang lagi darinya dalam pertempuran. Bukan saya sekedar main polo aja. Justru dengan main polo ini, kuda-kuda saya ototnya menjadi kuat dan senantiasa terlatih sebelum bertempur kembali. Nah, dalam sebuah pertempuran disebut dengan pertempuran Ain. Orang-orang Kristen ini, Kristen Eropa ini, yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Dan selalu seperti itulah pertempuran kaum muslimin. Orang Islam biasanya puluhan ribu, ini 100.000. Kalau yang ini 10.000, yang ini 5. Gitu dia, selalu begitu. Dan Allah yang berfirman memberikan jaminan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak kelompok yang kecil memenangkan pertempuran melawan kelompok yang besar dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Baik, pertempuran dimulai. Nah, taktik yang dilakukan oleh pasukan yang sedikit biasanya apa? Perang gerilya, attack and run. Jadi hantam sedikit ya, itu dia yang dilakukan. Jadi ilik-ilik sedikit kalau dikejar sama sini dia lari. Dia dari sini lari. Sampai pada suatu malam hadirin rahimakumullah, Nuruddin Mahmud Zaki ini berdiri di atas bukit, dan di seberang bukit sana dilihat dari ribuan obor punya orang-orang Perancis. Orang Eropa ini punya orang mana tadi? Jerman dan Perancis itu. Dia tadahkan tangan ke atas sampai sholat. Pada malam, bukankah itu diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisul Hasan rawahu An-Nasai, sebaik-baik doa yang dikabulkan oleh Allah fi duburis salat, setelah salat. Imam Ibnu Taimiyah mentafsirkan di dalam salat akhir. Yang paling rajih setelah salat, karena itu sunnah, jangan dipindahkan orang begini selesai salat. Yang kedua, waktu sahur, setelah sahur atau menjelang sahur. Dia berdoa menjelang sahur. Ini doanya sangat terkenal, dituliskan dalam catatan sejarah di Museum Topkapi Turki. Doa ini, dia berdoa seperti ini, Allahumma, sambil dia melihat perkampungan dan kemah-kemah muslim. Ini kemah muslim, buat ini kemah kaum muslimin di belakang bukit. Dia berdoa, Allahumma, haula'i a'da'uka, haula'i ibaduk, wa hum a'da'uk. Artinya, ya Allah, mereka itu adalah hamba-hambamu, orang Kristen. Mereka adalah hamba-hambamu, tetapi mereka adalah musuh-musuh. Kemudian dia balik ke arah pasukan kaum muslimin. Kata dia apa? Ya Rabb, haula'i ibaduk. Ini adalah hamba-hambamu juga. Wa hum awliya'u, tapi mereka adalah para walimu. Kemudian dia lanjutkan doanya. Wansur, tolonglah. Wansur awliya'u ala a'da'i. Tolonglah para wali kamu menghadapi musuh-musuh. Wala tansur mahmudan al-kalb. Dengarkan kalimat, wala tansur mahmudan al-kalb. Jangan kamu tolong aku si Mahmud anjing ini. Mohon maaf, saya menggunakan istilah ini ya, karena memang harus diterjemahkan seperti itu. Ini doa penting, nanti ada kisah lagi tentang anjing ini. Kenapa dia menyebut dirinya anjing? Ada yang tahu jawabannya? Untuk menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking seringnya dia qiyamul lail. Ini Mahmud Nuruddin Zaki sebagai teladan buat kita, buat saya dan semua ada di sini. Ini saking seringnya qiyamul lail, tidurnya jarang. Ini sultan ini, dia paling awal punya, dia lagi nyalakan lampu masjid. Masya Allah, sultan, penguasa dunia. Sungguh-sungguh pintu masjid dia yang buka. Saat takmir masjidnya bilangnya belum datang, dia sudah di sini sesungguhkan. Dan doanya seperti itu. Sampai-sampai ada seorang pangeran Kristen Eropa yang ditawan 12 tahun di dalam sumur di alam. Dia bercerita ketika dia balik ke Eropa. Orang-orang Islam itu yang dipimpin oleh Nuruddin Mahmud Zaki itu menang pertempuran melawan kafir
katakanlah tentara Eropa ini pulang. Adillah, hafirun, dalam keadaan lemah, pulanglah dengan tangan hampa dan hina di